الانتفاع والإفادة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، جعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita lanjut di hikmah yang 63. Hikmah yang ke-63. Khaf min wujudi ihsani ilaik wa dawam isa'atika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan sanastadrihum min haitsu la ya'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada screenshot, enggak ada di sini. Hari ini kita langsung dari sini. Kita kemarin atau minggu yang lalu kita belajar tentang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurlah. Kita belajar macam syukur itu, macam bersyukur kepada Allah Ta'ala, berapa cara bersyukur lidah itu yang kita ucapan Alhamdulillah. Bersyukur tubuh, anggota tubuh atau badan itu yang kita bilang sujud atau pakai nikmat atau karunia yang Allah Ta'ala kasih di sehat atau badan kita dengan hal yang baik, itu bersyukur al-arkan namanya. Yang terakhir syukrul janan, itu dalam hati. Dalam hati. Ini kapan kita bilang bersyukur? Setelah dapat nikmat atau karunia yang Allah Ta'ala beri kepada hambanya. Ada beberapa orang kalau dia lihat nikmat atau karunia lupa Allah Ta'ala. Dia lihat karunia yang kasih aja, tapi lihat siapa yang kasih. Lupa Al-Mun'im subhanahu wa ta'ala. Sampai berapa orang kayak apa namanya ini, sudah ada berapa orang masuk di orang mulhid itu yang tidak bilang enggak ada Tuhan. Kalau dia sakit sedikit aja bisa ingat Allah Ta'ala. Ya Allah bantu saya, ya Allah saya mau sembuh ya Allah. Tapi karena dia tidak ada rasa sakit atau tidak ada rasa yang kurang di dalam hidupnya, ya dia tidak bisa ingat Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah di hikmah yang ini mau kasih tahu kepada kita, hati-hati kalau keadaanmu seperti itu. Dia bilang apa? Khaf min wujudi ihsanihi ilaik. Karunia-karunia yang Allah Ta'ala kasih itu di dalam hidupmu, harta kamu jadi luas, anak kamu jadi baik, punya rumah yang mewah, hidup kamu tenang atau tidak ada masalah di dalam hidupmu, itu hati-hati kalau di dalam hidup seperti itu. Artinya bagaimana saya harus takut? Ya, takut. Karena seperti kemarin kita bilang, atau di dalam riwayat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, itu kita lihat nikmat yang Allah Ta'ala kasih atau beri kepada orang kafir. Dia bilang ini nikmatnya di dunia, nanti di akhirat mereka dapat siksa. Mereka tanya, wahai Rasulullah, mereka melakukan hal yang baik seperti sedekah, bantu orang miskin. Ya, ada berapa dari orang yang bukan muslim mungkin bilang kafir. Itu mereka tanya bagaimana balasannya di hari kiamat. Rasulullah bersabda enggak ada balasan di hari kiamat. Sudah Allah Ta'ala kasih karunia atau nikmat-nikmat di dunia. Hidupnya bagus, rezekinya lancar, kasih sehat, tidak kasih bala. Ya sudah, kenapa? Biar itu balasan perbuatan yang baik dari orang tersebut. Al-Imam Ibnu Athaillah bilang, khaf min wujudi ihsanihi ilaik wa dawam isa'atika ma'ahu an yakuna dhalika istidraj. استدراج يا الله. الاستدراج هو كمون المحنة في عين البنت. الاستدراج itu ada
ujian di dalam karunia yang Allah Ta'ala beri kepadamu. Harta kamu lancar dari mungkin bilang dari umur 15 atau dari waktu mulai kerja. Atau mungkin bilang lebih lagi dapat warisan dari ayahnya. Sudah jadi hidupnya dari kecil baik. Tapi orangnya belum bersyukur kepada Allah Ta'ala. Orangnya tidak perhatian, tidak dekat kepada Allah Ta'ala. Hati-hati dari karunia tersebut. Kenapa? Karena mungkin ada istidraj. Istidraj itu dalam bahasa Arab biar kita paham. Istidraj ma'khudun min darajah sabi. Darajah sabi. Ini lihat anak kita waktu mulai jalan bagaimana caranya. Ya, pertama berdiri, ya jatuh, berdiri, jatuh, ya, terus habis itu mulai satu langkah, jatuh, dua langkah, tiga, ya empat, lima, ya terus sampai sudah jadi besar. Itu namanya darajat. Darajat sabi, ai akhadha fil mashmulai sedikit. Ya, nanti kadang-kadang Allah Ta'ala cubut nikmatnya atau karunia yang kasih ke hambanya seperti itu. Rezekinya lancar, tiba-tiba mulai kurang sedikit. Tiba-tiba mulai sedikit sampai selesai. Nasallallahu alaihi. Sampai kita lihat satu orang yang bilang di terakhir itu balik lagi jadi miskin. Sampai ada berapa orang sampai balik lagi dia minta dari orang lain. Kita baca cerita-cerita orang banyak sekali yang ada di dalam hidup kita yang kita kenal atau baca di buku-buku cerita orang yang kaya tiba-tiba jadi miskin. Qala wa minhu daraj. Ad-daraj itu tangga. Tangga namanya darajun. Daraj. Kenapa kasih nama daraj? Karena tidak mungkin kamu naik ke atas, harus satu, dua, tiga, empat sampai naik ke atas. Itu dalam bahasa Arab namanya daraj. Juga di surga darajatun. Hum darajatun indallah. Darajatun indallah ya bagaimana saya kelasnya jelasnya kita lihat di hotel. Kamu mau kamar ini harganya ini, mau kamar ini harganya ini, mau kamar ini harganya ini. Oke, itu satu tempat. Satu gedung bahasa Indonesia bilang satu gedung ya kan atau apa namanya ini bangunan. Satu bangunan, tapi kamarnya beda, harganya beda. Itu yang namanya darajat. Di surga sama. Tempatnya sama, tapi mereka sesuai amalnya atau perbuatannya. Yang derajatnya tinggi itu yang kita bilang faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin al-firdaus al-a'la. Rasulullah suruh kita kalau kamu doa minta al-firdaus al-a'la. Jangan minta di dalam surga aja, masuk surga aja. Enggak. Kamu doa yang paling tinggi. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala tidak kabul, tidak terima doamu atau tidak kabul doamu, kasih surga tapi di bawah al-firdaus al-a'la. Tapi kalau kamu doa mau masuk surga aja ya, kalau Allah Ta'ala tidak kabul, masih di luar. Hati-hati. Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah," kalau minta dari Allah Ta'ala atau doa kepada Allah Ta'ala kasih surga atau beri surga, minta al-firdaus al-a'la. Harus semangat kita naik yang paling tinggi. Di belajar, di agama, di dakwah, di hafal, dibaca, harus paling tinggi. Istiqamamu, saya pergi salat tapi malas, ya kurang semangat. Ya, bagaimana caranya? Harus itu semangatmu yang paling tinggi. Manfaatnya apa? Ya bisa dekat. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Kamu bisa masuk salat dalam keadaan bukan yang kemarin. Beda. Sampai kamu cinta, sampai kamu rasa salatmu beda. Jadi cinta kepada salat setiap hari waktunya tidak bisa. Itu cerita-cerita yang dapat dari beberapa orang saleh. Dia bilang 30 tahun atau sampai sekarang 40 atau 45 tahun saya belum pernah datang dari masjid setelah azan. Maksudnya sebelum azan saya ada di masjid. Itu di hati mereka ada rasa apa sampai dia bisa seperti itu.
Dalam riwayat mereka orang yang karya sudah angkat palu atau namanya apa itu yang bukul baku. Palu ya, namanya palu. Dia angkat, kalau dapat azan sudah tidak bukul lagi. Sudah taruh ke belakang atau lepas ke belakang. Dia bilang azan, salat. Al-Imam Sayyidina Al-Imam Ali Zainul Abidin, kalau dia masuk wudu mau ke masjid, warnanya jadi kuning, gemetar juga, takut. Seperti orang yang takut ada masalah. Ini kenapa? Ini mereka rasa salat yang benar. Kita bukan di situ. Kita sekarang bilang istidraj. Wa minhu darajat alladhi yartaqi alaihi ahli surga, itu makamnya, derajatnya beda. La ilaha illallah. Qala كذلك المستدرج هو الذي تؤخذ منه. المستدرج orangnya yang tadi bilang lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala atau lupa Allah Ta'ala, tidak lihat Allah Ta'ala, lihat yang punya aja, hartanya, lihat rumahnya, lihat karunia apa nikmat-nikmat yang dia miliki sampai lupa Allah Ta'ala. Contohnya itu Qarun. Qarun waktu mereka bilang jangan kamu senang dengan apa yang Allah Ta'ala kasih kepadamu. Itu hartanya. Hartanya sekarang kita kartu ATM bisa bawa berapa miliar. Kartu ATM. Berapa miliar? Bisa. Orang yang kaya. Oke. Itu Qarun. Kunci kamar yang ada di kamarnya ada uangnya. Kunci aja. Mereka bawa atas unta. Kunci aja, kunci. Bukan uang. Bukan emasnya. Enggak. Ini kunci. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci tempat emas yang dia miliki itu satu apabila ikatan yang besar, berapa orang tidak bisa angkat atas unta. Mereka bilang jangan kamu senang apa yang Allah Ta'ala kasih dia. Dia bilang itu saya dapat karena saya punya ilmu dari dulu, bukan dari Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala ambil orangnya di dalam bumi, tenggelam dalam bahasa Indonesia seperti air. Tenggelam ya kan, siapa yang bantu? Tenggelam ya. Tapi Iya, tenggelam. Tapi ini bukan di laut, bukan di air. Rasulullah bersabda bilang di bumi. Sampai hari kiamat dia masih tenggelam. Ini kapan? Karena dia lupa Allah Ta'ala. Yang kasih itu semuanya siapa? Allah Ta'ala. Itu dari Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala. Tapi dia lupa Allah Ta'ala, enggak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ambil orangnya, bukan ambil hartanya aja, orangnya. Dia mulai tenggelam dari seperti biasa itu. Dari kaki terus sampai lutut, dari lutut sampai setengahnya, terus Rasulullah bersabda dia masih tenggelam di dalam bumi dari waktu itu sampai sekarang, sampai saatnya Rasulullah bilang. Ya kenapa tadi bilang? Qala innama utituhu ala ilm. Sungguh yang dapat itu karena saya punya ilmu. Waktu mereka ingatin beliau. Ya, jadi hati-hati. Nikmat kita mau masuk lagi, kamu dapat sehat. Ayo bersyukur kepada Allah Ta'ala. Biar sehatmu bisa terus-menerus sampai wafat. Kita lihat ada berapa orang yang paling sehat badannya. Tiba-tiba ya kena stroke sampai dia tidak bisa, tidak bisa buang air besar di kamar mandi. Harus ada yang bantu. Kemarin dia sombong karena sehatnya luar biasa. Kita yang manusia biasa aja, tidak bilang semoga enggak ada rasa sombong. Tapi lihat setelah 40, 50 kita bisa rasa, wah ini kuat saya sudah kurang. Bagaimana? Kenapa badan saya sudah seperti itu? Ya, itu ya normal. Apalagi yang Allah Ta'ala sebut karunia-Nya atau nikmatnya karena orangnya tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemarin yang paling kuat, kemarin yang enggak ada yang bisa
berlawan sama beliau, tiba-tiba sakit kena hal. An-Numrud An-Numrud bin Kan'an itu yang lembar atau taruh Sayyidina Ibrahim di dalam neraka. Allah Ta'ala kasih apa? Siksanya. Apa itu? Nyamuk. Nyamuk masuk telinganya. Kita tahu yang normal, yang biasa, yang kalau ada di sini dokter atau yang paham, bukan dokter setiap orang. Kalau kita lihat kalau ada serangga masuk ke telinga kita, dia bergerak sedikit sudah mati. Tapi ini enggak. Allah Ta'ala kasih ayatnya, mukjizat yang atau siksa yang paling pedih, dia masih hidup di dalam kepalanya. Mereka cari kasih itu obat ke sana ke sini tidak bisa karena dia masuk sampai dalam. Mau keluarin, mau ini tidak bisa. Tidak bisa diam sampai mereka pukul maaf di sandal. Pakai sandal pukul kepala tak 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 dia bisa istirahat. Dia bilang aku Tuhan. Kita sudah tahu ceritanya di dalam surat Maryam, surat Al-Baqarah. Waktu dia mendapat sama Sayyidina Musa, qala ana uhyi Sayyidina Ibrahim. Afara'aita alladhi hajja fi Ibrahim fi rabbih qala rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa yumiit qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriq fa'ti biha min al-maghrib. Itu dapat siksa Allah Ta'ala di dalam satu serangga nyamuk aja masuk ke siapa itu lagi? As-Samiri. As-Samiri Allah Ta'ala kasih panas. Demam. Demam yang kita demam 2 hari 3 hari sudah selesai. Tapi demamnya sampai dia innalaka fil hayati an taqula la misas. Aku kasih siksa panas itu sampai kamu bilang sama yang di sebelahmu jangan pegang. Jangan apa itu bahasa sentuh saya. Ini aja sentuh aja sedikit jangan. Kenapa? Karena jadikan siksa. Orangnya badannya dingin, yang lain. Dia badannya panas kalau taruh sudah sakit. Ya, la ilaha illallah. Itu akibat semuanya hukuman yang seperti ini yang saya kasih itu akibat mereka kufur atau ingkar nikmatullah Ta'ala. Di sini Al-Imam Ibn Athaillah kasih itu karunia yang Allah Ta'ala kasih. Kamu lagi diam atau senang lihat, oh ini Allah Ta'ala kasih saya, takut. Harus kamu takut ini mungkin istidraj, nanti Allah Ta'ala mau ambil kamu. Juga mau ambil karunia-Nya atau nikmatnya. Qala Allah Ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ay na'khudhuhum bin na'am hatta najurruhum ila an-niqam. Ini ada berapa orang yang dia sudah semakin rezekinya semakin lancar, dia boleh atau mulai tambahan lain. Rezekinya, perjalanannya, makanannya, ya terus semakin rezekinya lancar, ya mungkin bilang terus dapat nikmat banyak, nanti kita ambil karunia tersebut di dalam musibah atau bala yang besar. قال فخف أيها المريد من دوام إحسان الحق إليك بالصحة والفراغ وسعة الأرزاق ودوام العمدة الحسية والمعنية مع دوام إساءتك. hati-hati wahai murid. Murid itu talib, cari ridha Allah Ta'ala. Kamu harus takut. Takut, kenapa takut? Kenapa takut? Takut Allah Ta'ala cabut karunia-Nya. Tadi apa? Bisihah. Yang tadi kita bilang ada berapa orang ya sehat, tiba-tiba ya dia sehat-sehat. Masya Allah, rasanya kita bisa rasanya ini orang sombong, bisa rasanya tidak peduli sama orang miskin, tidak ya berapa hal yang kita bilang wah ini bisa jadi apa namanya ini nikmat. Nikmat bukan nikmat. Bisa jadi nikmat. Apa itu nikmat? Ya jadi musibah, jadi bala. Tiba-tiba fulan atau fulana kemarin badannya sehat ya sudah sakit, mulai terus sampai selesai. Hati-hati. La ilaha illallah. Qala
Wal faragh, kosong, waktu yang kosong. Di sini saya kasih di sini kosong itu ada berapa ibu, berapa saudara. Setelah dia pensiun ya kan, setelah dia pensiun sudah waktunya banyak yang bilang apa itu kosong, tapi dia tidak isi dengan hal yang baik. Ya, isinya dengan hal yang baik seperti apa ya? Ayo cari ibadah, belajar, baca, zikir, tasbih. Jangan setiap saat, setiap waktu main HP. Ini farag, namanya farag. Kita kadang-kadang ini lihat sudah jadi rutin di dalam hidup kita. Dari hari Minggu, hari Senin sampai hari Jumat kerja. Tapi hari Sabtu, Minggu sudah kosong atau libur, ya main HP. Dari pagi sampai mana? Gak ada di jadwalnya ngajar, belajar. Gak ada di jadwalnya taat. Gak ada di jadwalnya. Tidak isi waktu dengan hal yang mungkin bilang dia di hadapan Allah Ta'ala senang kalau dia melaksanakan atau melakukan. Wasi'atul arzaq. Yang tadi bilang itu contohnya tadi bilang Qarun. Rezekinya luas atau bagus hidupnya, dia tidak. Hati-hati. Qala wa dawamul imdad al-hissiyah yang Allah Ta'ala kasih di dalam hidupmu. Kadang-kadang itu karunia kepada murid yang menuntut ilmu. Madad Allah Ta'ala apa itu? Karunia Allah Ta'ala kepadanya apa itu? Ya, dia bisa hafal, bisa baca. Itu hati-hati. Kalau dapat seperti itu terus, hati-hati. Takut Allah Ta'ala nanti cubut nikmatnya. Artinya harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bersyukur? Bantu orang muslim. Bantu temanmu. Bantu saudaramu. Dari belajar yang kamu hafal. Saya sudah bisa hafal Al-Quran. Ayo, jangan kamu hafal Al-Quran sudah untukmu sendiri. Ayo bantu orang muslim biar hafal Al-Quran. Itu tanda bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tanda bersyukur nikmat tersebut. Saya sudah belajar ilmu agama. Ayo, tanda bersyukur apa? Itu nikmat yang namanya ma'nawiyah. Hissiyah yang tadi kita lihat rezekinya ya. Lakin ma'nawiyah seperti ilmu, seperti tawadhu, akhlak, sifat yang baik di dalam hidupmu. Ayo bantu atau bantu saudara muslim biar mereka belajar sifat-sifat yang bagus. Kalau itu semuanya dapat, tapi kamu masih berbuatanmu tidak bagus atau tidak baik, itu takut nanti itu takut namanya istidraj. Takut jadi istidraj. La ilaha illallah. Qala ta'ala ma'isatika ma'abul ghaflah. Lalai. Juga tidak peduli atau tidak perhatian tentang ibadah. Juga tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Takut itu istidraj. Allah Ta'ala bersabda, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, namudduhum bin na'am wa nunsihum syukr. Istidraj itu masuk di definisinya apa itu? Kita kasih karunia tapi melupa biar mereka lupa atau mereka lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Istidraj. Allah Ta'ala kasih karunia tapi juga apa itu bahasa Indonesia? Melupa atau biar mereka lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala. فإذا ركنوا إلى النعمة هجوا. وقال ابن عطاء رضي الله عنه كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة ونسيناهم الاستغفار. Itu orang yang Allah Ta'ala mau ambil kalau mereka melakukan hal yang buruk, mereka sudah melakukan karena Allah Ta'ala mau ambil mereka, mau siksa mereka. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, Allah Ta'ala kasih nikmat sampai mereka lupa dosanya, jadi tidak minta istighfar, tidak ampuni, tidak balik lagi ke jalan Allah Ta'ala. ثم قال الحق تعالى إنما نملي لهم أي نمدهم بالعواف والنعم حتى نأخذهم.
yang Allah Ta'ala kasih atau tadi bantu mereka atau tambah rizki kepada mereka atau hidup yang sehat, itu tunda. Fala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Allah Ta'ala maha tahu orang yang jahat atau yang bermaksiat atau yang dosa, tahu perbuatan mereka dari sebelumnya. Tapi kasih waktu, kasih kesempatan biar mereka balik lagi ke Allah Ta'ala. Ada yang dapat inayah dari Allah Ta'ala sampai dia balik lagi. Ada yang sudah lupa sampai dia wafat. Dalam keadaan hal tersebut. Nasallallahu salamah wal afiyah. Qala Ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kalau mereka lupa yang kami beringatan kepada mereka, kita sudah buka pintu siksa kepada mereka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Tiba-tiba dapat siksaan Allah Ta'ala. Ya Allah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi kita harus periksa diri sendiri. Betul, saya sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala atau tidak? Saya sudah ada balasan atau mungkin bilang ada tanda bersyukur untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang dikasih atau tidak? Mungkin macamnya beda. Tadi bilang orang hafal Al-Quran, belajar Al-Quran, sudah bacaannya bagus. Tanda bersyukur, ayo kamu ngajarin orang lain. Itu tanda. Tapi hafal Al-Quran dia masih tunda bilang nanti. Takut tiba-tiba dalam satu hari tidak bisa ngajar lagi atau lupa Al-Quran lagi. Saya sehat, alhamdulillah sehat. Tapi sehat itu tidak melaksanakan ibadah. Ya, takut. Ini banyak yang kita tahu atau saudara atau papa-papa yang sudah tua bilang, ya seandainya saya seperti fulan masih sehat, saya siap salat lebih dari sekarang. Maksudnya tahajud, qiyamul lail, itu yang ibadah yang khusus. Saya siap. Tapi kapan dia bilang seperti itu? Setelah dia jadi tua, tidak bisa jalan. Waktu dia muda lupa. Ya, hati-hati. Qala ta'ala ay falamma ghafalu wa qala ta'ala wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan orang kafir yang sekarang kita lihat apa yang terjadi di Gaza, orang kafir yang membantu orang Israel, itu jangan mereka berkiraan Allah Ta'ala enggak mau siksa kita. Enggak. Innama numli lahum liyazdadu. Kita tunda biar mereka tambah dosa, nanti kita ambil mereka dalam cara yang keras, lebih keras dari kalau kita ambil mereka sekarang. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Itu bukan baik untuk mereka. Kalau mereka tambah ganggu orang lain atau seperti membunuh orang lain, jangan berpikir atau jangan pikir itu baik untuk mereka biar tambah luas tempatnya atau biar tambah apa namanya ini hidupnya lebih aman. Enggak. Bal huwa syarrul lahum. Innama numli lahum liyazdadu isma. Kita tunda mereka, kasih kesempatan atau tambah kesempatan lagi biar mereka tambah dosa. Kalau tambah dosa, ya pasti siksanya lebih dari kemarin. La ilaha illa anta. Wa qala ta'ala, fal wajib 'ala muslim, itu wajib untuk setiap orang muslim idza ahassa bi ni'matin dhahiratin aw batinatin hissiyyah aw ma'nawiyyah an ya'rif haqqaha wa yubadir ila syukriha. Kalau terasa sudah dapat nikmat dari Allah Ta'ala zahir, nikmat zahirah yang tadi bilang hartanya, anaknya, keluarganya, ya itu di depan matanya, itu nikmat zahirah yang kita cari dapat, itu nikmat zahirah. Hissiyah yang tadi bisa bilang lihat, atau ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu yang tadi bilang seperti ilmu, kita tidak bisa lihat ilmu di anak saya.
Tapi saya hadir ceramahnya, hadir majelisnya, hadir kajiannya, ya alhamdulillah anak saya. Itu namanya ma'nawiyah. Tawadhu. Anak saya atau ayah saya atau murid saya akhlaknya bagus atau baik, itu artinya ada karunia atau nikmah ma'nawiyah. Kalau kita rasa ada seperti itu, wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Manfaatnya apa? La in syakartum la azidannakum. Itu yang kedua. Juga biar jaga nikmat yang Allah Ta'ala kasih. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, wala in kafartum min adzabin syadid, Allah Ta'ala bisa cobot atau ambil karunia-karunia-Nya yang kasih kepada hambanya. Walhasil anna syukur huwa al-adab ma'al mun'im wa man ja'at ala yadayhi fa in asa al-adab uddibah. Hasilnya itu asyukur huwa al-adab. Syukur itu adab dengan Allah Ta'ala. Wa man ja'at ala yadayhi, dengan Allah Ta'ala itu sama ya, kalau kita bilang contoh duniawi juga sama. Fulan beri saya atau kasih berapa juta untuk bikin rumah atau bikin ini atau bikin itu kita harus otomatis harus kita ada tanda terima kasih kepada orangnya. Apalagi itu seluruh karunia yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayo hitung nikmat Allah Ta'ala yang kasih. Hitung. Bisa. Ayo kita setiap saat sampai ada bilang walau kita bisa sujud atas air di setiap saat, setiap waktu, itu belum kasih atau belum kasih bersyukur yang benar kepada Allah Ta'ala. Walau kita sujud atas arang api, walau anna sajadna ala al-jam, kita tidak lunasi atau tidak bayar atau tidak kasih bersyukur yang seharusnya. Tapi mulai belajar. Ja'alana Allah wa iyyakum minasyakirin. Fa idza asaa al-adab uddiba. Kalau dia kurang ajar, tidak perhatian, adabnya sama Allah Ta'ala, dapat dari Allah Ta'ala peringatan. Uddiba. Sesuai hambanya. Kalau masih Allah Ta'ala sayang sama hamba tersebut karena dia kemarin kurang adab, kurang adab atau kurang ajar, itu mungkin bilang bisa balik lagi. Allah Ta'ala terima hambanya yang kemarin. Tapi kalau dia tidak sadar sampai seperti tadi tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak ingat Allah Ta'ala, ya bisa tunda sampai hari kiamat. Ini bagian hari ini. Coba baca artinya Ustazah Fathiyah. Berhati-hatilah bila kebaikan Allah selalu kau dapatkan bersamaan dengan maksiat yang terus kau lakukan. Berhati-hatilah, bisa jadi itu adalah awal kehancuranmu yang berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. La ilaha illallah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana hukuman Allah Ta'ala datang dari mana. Tadi saya bilang, contoh yang tadi kita bilang sehat. Sehatnya bagus sekali. Bagaimana Allah Ta'ala cubut nikmat atau ambil atau hancur nikmat sehat itu di dalam hidupmu, bagaimana caranya? Ya mungkin anak kamu sakit. Kamu tidak sakit. Tapi selalu kamu dirawat sampai habis umurmu. Sampai habis. Mungkin bilang suami. Mungkin bilang ibu. Itu dapat pahala. Dapat pahala kalau kamu merawat itu. Tapi tetap ada istidraj atau ambil nikmat karena ada hal yang kamu tidak perhatian sebelumnya. Tapi kalau kita bersyukur itu ya bisa diikat atau ikat karunia atau nikmat yang Allah Ta'ala kasih. Ja'alana Allah wa iyyakum minasyakirin, razaqana wa iyyakum hifdha wa fahmi wa ta'alluma qawaid ad-din, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.